Assalamualaikum Sobat Football United. Ada reaksi dari Ruben Amorim di konferensi pers setelah Manchester United kalah memalukan 2-0 menghadapi Wolverhampton di Boxing Day. Langsung aja gue ambil sumbernya dari manunited.com. Mengontrol pertandingan. Ini adalah dua bagian yang berbeda. Kita bermain 45 menit tanpa seorang pemain dan itu sulit untuk kita, tapi kita tidak menderita banyak peluang dari lawan. Walaupun dengan 10 pemain, kita bisa dekat dengan gawang mereka di babak kedua, tapi lagi-lagi satu set piece merubah pertandingan dan itu membuat lebih sulit. Kita mengontrol babak pertama. Kadang-kadang kita kehilangan bola, lalu Wolves membuat transisi, tapi kita tetap berada di kontrol dari pertandingan. Kita memiliki kekurangan dari agresivitas di sepertiga akhir, tapi kita berada di kontrol pertandingan. Lalu kita memiliki babak kedua yang harus melakukan hal yang lebih, namun ada pemain yang dikeluarkan dan ini sulit untuk kita. Frustrasi terkait dengan gol dari corner. Saya melihat pekan lalu ada gol yang sama menghadapi Tottenham. Onana tidak bisa mendapatkan bola karena dia ada seseorang pemain lain yang berada di depan dan satu orang di belakang, dan ini merupakan di momentum yang terakhir ketika dia melompat dan ada sebuah sentuhan dari belakang yang bisa merubah bagaimana Anda melihat bola. Beberapa orang mungkin tidak melihat ke bola, tapi saya tidak ingin fokus terkait dengan hal tersebut. Hal yang bagus adalah kita memiliki peluang atau kita dekat dengan gawang lawan walaupun dengan 10 pemain, tapi kita kalah dan kita melanjutkan pekerjaan kita. Menyerang sampai akhir. Situasi tersebut, respon dari gol adalah bagus karena Anda bisa merasakannya walaupun di dalam stadion dan juga di tim lain. Kita mendorong tim lain dengan 10 pemain dekat dengan kotak penalti mereka, tapi pada akhirnya ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Membangun relationship, membangun kerjasama kita harus mengembangkan lagi relationship ataupun juga kerjasama, tapi kita memiliki beberapa momentum. Saya pikir kita sedikit kurang agresif, tapi kita latihan, kita berusaha untuk menemukan cara yang lebih bagus untuk memenangkan pertandingan. Namun kita mengontrol pertandingan dan seperti yang saya katakan walaupun kita akhirnya kalah, saya pikir kita selalu berada dalam kontrol, tidak selalu mendominasi, tapi mengontrol. Namun, hal yang sama terus terjadi, set piece, dan juga bagaimana mendapatkan kartu merah ini sangat sulit untuk kita. Saya katakan ini sebelum yang lainnya sebelum yang lainnya akan mengatakannya, kalau ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Dan dalam momentum ini akan sangat sulit. Kita harus terus berlanjut. Kita membutuhkan waktu untuk latihan. Itu yang disebutkan oleh Ruben Amorim. Ya, kalau dibilang mendominasi, yes, gue sepakat. Memang Manchester United mendominasi terutama di babak pertama, tapi agresivitas di sepertiga akhir. Dan ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi ketika menghadapi Wolves. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Manchester United juga seperti itu. Intinya kualitas di sepertiga akhir, mau itu agresivitas, determinasi, kerjasama, solusi, kreativitas, ketajaman, apapun itu, intinya adalah kualitas dari sepertiga akhir Manchester United ini kurang. Dan seperti pertandingan tadi menghadapi Wolves, bahwa mereka sempat memiliki peluang, mendominasi dan lain-lain, tapi ketika hal tersebut tidak bisa dimaksimalkan, di akhir babak pertama pun Wolves sempat memiliki momentum balik, dan itu kalau mereka bisa mendapatkan ketajaman ataupun memiliki kualitas, atau mereka
bisa mendapatkan sedikit keberuntungan yang berlebih, mungkin situasi bisa berbeda. Maksud gue adalah hal ini sudah terlalu sering terjadi semenjak Ruben Amorim hadir. Ruben Amorim mengatakan bahwa dia butuh latihan dan sayangnya dia tidak memiliki waktu tersebut karena kompetisi sudah berjalan. Dan apa yang ingin dia terapkan, konsep seperti apa, ya itu ada resiko ya, di mana waktu latihan terbatas dan dia harus menghadapi pertandingan-pertandingan. Artinya ya partai pertandingan sampai dengan akhir musim nanti akan menjadi ajang dalam tanda kutip uji coba dari konsep yang ingin dikembangkan ya, baik itu secara general ataupun juga secara detail. Dan ini menurut gue seperti yang Ruben Amorim katakan akan membuat perjalanan ini terasa panjang sih. Yang menarik akan ada di mana Manchester United di akhir musim nanti. Di situ pertanyaannya, ya kan, di mana sampai dengan berjalan waktu ini, nanti pada saat akhirnya gue berpikir di musim ini ya Manchester United ini akan lebih sibuk bukan di hasil tapi di proses. Dan hasil itu nanti bisa jadi seperti yang Ruben Amorim katakan ini, oke, kita kalah, tapi dia melihat dari sisi yang lain, sisi bagian per bagian dari pertandingan. Artinya, oke, kita mengontrol pertandingan, oke, kita tampil lebih agresif walaupun dengan 10 pemain. Iya, tapi pada akhirnya kita kalah. Dan nampaknya kekalahan itu tidak dilihat, kalau menurut gue bahkan tidak dilihat ya, sebagai prioritas di saat ini. Dan ya ini membuat fans terutama gue ya benar-benar harus sangat atur ekspektasi. Di pertandingan sebelumnya Manchester United kalah menghadapi Bournemouth ya. Tim yang secara ukuran, klub secara ukuran jelas berbeda jauh dengan Manchester United. Dan Manchester United kalah di kandang sendiri, tidak mampu mencetak gol, kebobolan 3 gol. Menghadapi Wolves dengan apapun dinamika pertandingannya, Wolves berada di posisi degradasi. Tim ini juga ukurannya berbeda ya sebagai klub. Tapi mereka menang menghadapi Manchester United. Ini hal yang Ruben Amorim bisa berkata terkait dengan proses, tapi hasil demi hasil menunjukkan bahwa harus ada perbaikan juga sih di proses itu. Apakah gue nggak tahu ya, mencoba sesuatu yang lebih pragmatis. Apakah harus ada pergantian personel pemain? Apakah harus ada metode latihan yang berbeda yang di waktu yang sempit sehingga yang terjadi di waktu yang sempit sehingga ada hal yang lebih maksimal yang bisa juga terjadi di atas lapangan. Set piece yang dalam waktu singkat kebobolan hampir dalam situasi yang sama. Gue tidak ingin hanya menyalahkan individu, kipernya atau seperti apa. Enggak, gue melihat juga dalam sepak bola modern hal-hal detail seperti set piece ini merupakan hal yang harus sangat diatur, baik itu dalam menyerang maupun juga dalam bertahan. Bagaimana mungkin penjaga gawang bisa tidak ada protection atau perlindungan dari pemain belakang lainnya, sehingga ada pemain lawan yang bisa dalam tanda kutip ngerjain penjaga gawang. Ini kan hal-hal yang menurut gue juga harus diperhatikan. Lalu juga gue belum melihat ya bagaimana ada kreativitas solusi di sepertiga akhir dengan pemain yang ada. Rasmus Højlund tadi terlalu sering terisolir karena memang support tidak banyak sih menurut gue seperti itu. Tapi balik lagi dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, dia melihat lebih banyak sisi positif dari kekalahan tadi ya. Tapi di sisi lain dia juga menegaskan kalau sekali lagi bahwa dia butuh waktu untuk latihan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.